Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, baik nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan, dan yang paling terpenting adalah nikmat iman dan Islam. Salam berbingkaikan salawat kita hanturkan kepada Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita dari alam yang penuh kejahiliaan menuju alam pencerahan ilmu pengetahuan dan keimanan seperti sekarang ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perkenalkan, saya Nur Syafiq Arsyad akan menyampaikan kultum yang berjudul Mengapa Bersyukur Itu Wajib. Hadirin wal hadirat hafizanallah wa iyyakum. Jika kita mau menyadari dan merenungi betapa agungnya nikmat Allah yang Ia anugerahkan kepada kita, niscaya tidak ada alasan bagi kita untuk durhaka kepadanya. Betapa tidak, sedangkan apa yang dialami seorang hamba mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, bahkan dalam tidur itu sendiri ia tidak akan bisa menjalankan semua itu tanpa karunia dan izin darinya. Apa yang ada pada diri dan jasad kita, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki, adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada pada sekeliling kita, mulai dari keluarga, kerabat, sanak saudara hingga harta benda, adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu detik pun yang dialami seorang hamba dalam kehidupan ini tanpa melainkan karena ia selalu di bawah karunia dan anugerah Allah yang Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada padamu, maka dari Allah lah datangnya. Surah An-Nahl ayat 53. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui hakikat yang agung ini, maka apa yang harus kita lakukan sebagai seorang hamba yang lemah, tidak memiliki daya upaya untuk mewujudkan sesuatu tanpa melainkan dari pertolongan darinya? Apakah kita harus durhaka kepadanya, padahal setiap detik kita menikmati pemberian dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita akan melalaikannya dengan kesemuan kita dengan mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita capai karena usaha dan jerih payah kita belaka? Maka tidaklah kita tinggal di bumi, melainkan kita tinggal di buminya dan bernaung di bawah langitnya. Hadirin wal hadirat yang berbahagia. Ada seorang lelaki yang datang kepada Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu dan berkata, sesungguhnya aku adalah orang yang banyak melakukan dosa, maka nasihatilah aku. Ibrahim berkata, jika kamu mau menerima 5 perkara dariku, maka perbuatan maksiat apapun tidak akan mencelakakan kamu. Orang itu berkata, apa itu? Ibrahim berkata, jika kamu ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kamu makan dari rezekinya. Orang itu berkata, bagaimana mungkin aku tidak memakan dari rezekinya, sedangkan apa yang ada di dunia ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala? Ibrahim berkata, maka pantaskah kamu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kamu memakan dari rezekinya? Orang itu menjawab, tidak. Lalu apa yang kedua? Ibrahim berkata, jika kamu ingin bermaksiat, maka janganlah kamu tinggal di buminya.
Orang itu berkata, ini lebih berat dari yang pertama. Di mana aku harus tinggal di bumi ini, selainkan semua yang ada di bumi ini adalah karunia-Nya dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim berkata, maka pantaskah kamu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kamu memakan rezeki dan tinggal di buminya? Orang itu berkata, tidak. Lalu apa yang ketiga? Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim berkata, jika kamu ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka carilah tempat di mana Allah tidak melihat kamu untuk melakukan maksiat. Orang itu berkata, di mana aku harus mencari tempat yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah mengetahui apa yang nampak dan tersembunyi. Ibrahim berkata, maka pantaskah kamu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena melainkan kamu memakan rezeki darinya, tinggal di buminya, dan Allah Subhanahu wa taala melihat kamu untuk melakukan hal-hal yang tercela atau berbuat maksiat. Orang itu menjawab, tidak. Lalu apa yang selanjutnya? Orang itu berkata, jika malaikat pencabut nyawa datang untuk mencabut ruhmu, maka kamu bermohon kepadanya untuk ditunda kematianmu sehingga kamu bisa bertaubat dan melakukan amal saleh. Orang itu berkata, tidak mungkin malaikat itu memberikan aku kesempatan, dan tidak mungkin pula ia menunda kematianku. Ibrahim berkata, maka pantaskah kamu melakukan hal-hal yang tercela, dan kapan kamu akan melakukan atau akan melakukan? Lalu apa yang akan membuat kamu selamat? Orang itu menjawab, tidak. Lalu apa yang selanjutnya? Ibrahim berkata, nanti Ibrahim berkata, apabila hari kiamat tiba dan malaikat penjaga neraka datang untuk mengerimu ke neraka, maka kamu tidak mematuhinya. Orang itu berkata, bagaimana mungkin mereka tidak akan melepaskanku dan tidak akan mengabulkan keinginanku? Ibrahim berkata, maka dari manalah kamu akan bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang itu menjawab, cukuplah bagiku, sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepadanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Renungilah hikmah dari percakapan tersebut. Sebuah dialog yang dapat menggugah hati yang sudah mulai semakin keras dan beku. Maka benarlah apa yang disampaikan oleh ulama mulia tersebut, bahwa tidaklah kita hidup di dunia ini melainkan karena karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Cukup demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.